Selamat pagi kepada Ibu Memik selaku dosen pengampu mata kuliah Utilitas Pabrik Kimia. Di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengolahan limbah padat anorganik. Next. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Giovanni Putri dengan NIM 05191031, dan ada Faizal Almin Nakul 05201027, ada Muhammad Ali Sidki dengan NIM 05201950, dan terakhir ada Rio Marlino 05201079. Next. Kita masuk ke pengertian. Nah, di sini ada limbah, di mana limbah itu sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifatnya, baik itu konsentrasi dan juga jumlahnya, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung, yang bisa membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering kita temukan dalam limbah itu antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikroba patogen, dan parasit. Kita masuk ke limbah padat, di mana limbah padat ini adalah limbah yang memiliki wujud padat, yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Jadi limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain. Next. Nah, kita masuk ke topik utama kita, yaitu limbah anorganik. Di mana limbah anorganik ini adalah limbah yang bukan berasal dari makhluk hidup atau non-hayati, seperti botol plastik, kaleng minuman, dan kaca. Penguraian limbah anorganik ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun, karena sifatnya yang tidak mudah terurai secara alami. Limbah anorganik ini juga salah satu jenis limbah yang paling banyak mencemari lingkungan di Indonesia. Menurut The National Plastic Action Partnership atau NPAP, kurang lebih ada sekitar 4-5 juta ton limbah plastik yang mencemari saluran air dan laut. Next. Selanjutnya ada karakteristik, di mana pengujian karakteristik limbah digunakan untuk menentukan fasilitas pengolahan, memperkirakan kelayakan pemanfaatan limbah untuk energi, dan merencanakan fasilitas pembuangan air. Adapun karakteristik sampah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah karakteristik fisik, di mana itu meliputi berat jenis, kadar air, ukuran partikel, dan permeabilitas buangan terkompaksi. Dan yang kedua ada karakteristik kimia, di mana itu meliputi proximate analysis seperti kelembapan, volatilitas, terus ada fixed karbon dan abu. Lalu ada ultimate analysis, itu seperti karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, oksigen, fosfor. Selanjutnya ada titik lebur dan kadar energi. Dan yang terakhir untuk biologi itu meliputi biodegradabilitas dan juga produksi bau. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Untuk dari yang pertama itu pengolahan. Dan dari pengolahan sendiri ada banyak macam-macamnya. Untuk yang pertama itu ada pengolahan inert landfill. Dari inert landfill sendiri merupakan jenis landfill yang dirancang khusus untuk menampung limbah non-reaktif atau limbah yang tidak mudah terkomposisi.
Limbah-limbah ini semua umumnya terdiri dari material anorganik seperti batu, beton, keramik, pasir tanah, dan bahan lain yang tidak mengalami perubahan kimia signifikan atau pembusukan. Dalam proses inlet landfill ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada persiapan lokasi. Pemilihan lokasi ini sangat penting untuk inlet landfill sendiri. Pemilihan lokasi untuk landfill harus memenuhi persyaratan lingkungan dan peraturan yang berlaku. Proses perencanaan melibatkan pemetaan area, penentuan kapasitas landfill, dan juga perizinan. Bisa dilanjut. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pembuatan selokan dasar, yang dimana ini untuk melindungi air tanah dari pencemaran. Landfill biasanya dilengkapi dengan selokan dasar yang terbuat dari material, geomembran plastik, atau bahan pelindung lainnya. Hal ini guna mencegah air tanah mengalir ke dalam limbah. Untuk yang ketiga, itu ada pengangkutan limbah. Limbah yang diterima dari sumber-sumber seperti rumah tangga, industri, dan konstruksi diangkut ke landfill. Limbah tersebut kemudian ditempatkan di area landfill. Dan yang keempat, itu ada pemadatan limbah. Setelah limbah ditempatkan di landfill, langkah berikutnya adalah pemadatan. Limbah padat harus dipadatkan guna secara teratur untuk mengurangi volume dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang. Oke, baik. Ada tahap yang kelima, itu penutupan landfill. Setelah landfill mencapai kapasitas maksimumnya atau udah mencapai akhir umurnya, maka dilakukan penutupan dengan beberapa tujuan, yaitu gunanya juga salah satunya mengurangi bau, mencegah masuknya air hujan, dan mencegah akses hewan atau manusia yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, yaitu dilakukan pemantauan. Setelah penutupan landfill, dilakukan pemantauan, yaitu pemantauan jangka panjang, karena pemantauan jangka panjang diperlukan untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan jangka panjang seperti pemantauan gas atau pemantauan air tanah. Untuk kelebihan dan kekurangan dari pengolahan inlet landfill ini, yang pertama itu kelebihannya lebih efektif dalam beberapa kasus. Kedua, mencegah penyebaran limbah padat yang tidak terkendali. Dan terakhir, potensi penghasilan energi dari gas metan. Untuk kekurangannya sendiri itu ada 3 juga, yaitu memerlukan lahan yang luas, lama waktu yang diperlukan untuk penguraian limbah padat, dan kemungkinan timbulnya masalah lingkungan baik jika tidak dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya ada pengolahan kedua, yaitu pengolahan insinerasi dengan pemulihan energi. Pengolahan insinerasi ini adalah proses pembakaran limbah padat dengan tujuan utamanya yaitu menghasilkan energi dalam bentuk panas, yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan listrik atau panas tambahan. Proses ini melibatkan pembakaran limbah pada suhu tinggi dalam reaktor khusus yang dirancang untuk mengoptimalkan pembakaran dan menghasilkan energi. Insinerasi dapat mengurangi volume sampah hingga 95-96%, tergantung komposisi dan derajat recovery sampah. Yang berarti insinerasi tidak sepenuhnya mengganti penggunaan lahan sebagai area pembuangan akhir atau landfill, tetapi insinerasi mengurangi volume yang dibuang dalam jumlah yang signifikan. Proses insinerasi mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama pemuatan limbah, di mana limbah padat dikumpulkan dan dibawa ke fasilitas insinerasi. Limbah biasanya dihancurkan dan diproses secara awal untuk memisahkan komponen yang dapat digunakan, seperti logam, dari limbah lainnya. Yang kedua ada pembakaran limbah. Limbah padat dimuat ke dalam reaktor insinerasi, di mana pembakaran terjadi. Proses ini memerlukan bahan bakar tambahan, seperti minyak atau gas alam, untuk memulai dan menjaga pembakaran limbah. Pembakaran menghasilkan panas yang sangat tinggi, mencapai suhu sekitar 1000-1200 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada penghasilan energi. Panas yang dihasilkan selama pembakaran limbah akan digunakan untuk menguapkan air yang ada dalam limbah dan menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan listrik. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian emisi, di mana selama proses insinerasi, gas buang dan partikel yang terbentuk selama pembakaran mengandung polutan yang berpotensi berbahaya.
Oleh karena itu, proses ini dilengkapi dengan sistem pengendalian polusi yang mencakup yang pertama ada pengendalian partikulat, yaitu partikel-partikel padat yang terbentuk selama pembakaran akan dihapus menggunakan perangkat seperti electrostatic precipitators atau fabric filters. Lalu untuk pengendalian gas buang, di mana gas buang yang mengandung polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida akan diolah dengan scrubber atau teknologi pengurangan emisi gas lainnya. Lalu langkah yang kelima adalah penghilangan abu. Setelah pembakaran selesai, abu yang dihasilkan diangkut dan dibuang dengan aman. Abu ini seringkali mengandung residu beracun yang memerlukan penanganan khusus. Lalu yang terakhir ada penggunaan energi, di mana listrik yang dihasilkan dari turbin dan generator dapat digunakan untuk menyuplai daya ke jaringan listrik umum, sementara panas yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk keperluan pemanasan kota atau industri. Lalu kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari insinerasi ini ialah mengurangi volume limbah padat, sehingga mengurangi kebutuhan lahan untuk landfill. Yang kedua, panas yang dihasilkan selama insinerasi dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang kemudian diubah menjadi listrik. Yang ketiga, mengurangi bau dan mengurangi potensi hama. Untuk kekurangan dari insinerasi ialah pertama, menghasilkan emisi gas buang dan partikel, termasuk polutan yang dapat mencemari udara. Kedua, pembangunan dan pengoperasian fasilitas insinerasi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Yang ketiga, beberapa insinerasi memerlukan bahan bakar tambahan yang dapat mendorong konsumsi sumber daya bahan bakar fosil. Selanjutnya, pada proses pengolahan yang terakhir, pengolahan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Untuk prinsipnya sendiri itu biasanya lebih berfokus kepada pengolahan limbah padat anorganik daripada limbah organik. Prinsip ini sendiri, pendekatannya itu berkelanjutan dan berusaha untuk mengurangi limbah, memanfaatkan kembali bahan, dan mendaur ulang bahan daripada membuangnya ke landfill atau mengolahnya dengan sistem inerasi. Selanjutnya, kemudian reduce atau mengurangi sendiri itu berfokus untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menjadi limbah. Ini dapat mencakup pengurangan kemasan berlebihan, penggunaan produk yang lebih tahan lama, dan praktik-praktik yang mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kedua ya reuse atau memanfaatkan kembali. Prinsip ini sendiri mendorong untuk penggunaan kembali produk atau bahan sebanyak mungkin. Contoh sederhananya itu menggunakan botol kaca yang dapat diisi ulang daripada botol plastik sekali pakai. Dan yang terakhir yaitu recycle atau mendaur ulang. Prinsip ini melibatkan proses pengumpulan, memisahkan dan memproses kembali bahan-bahan untuk menghasilkan produk baru. Daur ulang merupakan cara yang efektif untuk mengurangi penggunaan bahan mentah dan mengurangi limbah anorganik. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu yang pertama kelebihan. Yang pertama, pelestarian dan perlindungan lingkungan. Yang kedua itu mengurangi konsumsi energi. Dan yang terakhir, mengurangi polusi udara dan air. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, lebih banyak polusi dan konsumsi energi. Yang kedua, mengakibatkan polutan. Dan yang terakhir, meningkatkan biaya pemrosesan dan pekerjaan berkualitas rendah. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.